Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, nama saya Ivon, saya berasal dari Bandung. Saya adalah pewarta dan pengajar dari BPK PKK Keuskupan Bandung. Tema kita pada hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Saya percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah suatu proses untuk menuju kesuksesan. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih teman-teman yang ada di tempat ini. Kira-kira ada nggak sih manusia yang selama hidupnya itu tidak pernah gagal? Saya pikir nggak ada ya. Setiap manusia di dalam hidupnya itu pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Pasti pernah dong. Kalau saya boleh ibaratkan kehidupan kita. Kalau misalnya kita dulu waktu kecil belajar jalan, itu mungkin nggak sih kita belajar jalan tiba-tiba jalan dengan baik langsung bisa lari gitu? Enggak kan? Pasti kita waktu belajar jalan itu jatuh dulu, lalu berkali-kali bahkan jatuh sampai akhirnya kita bisa jalan. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini ibaratnya menuju ke satu titik, yaitu surga. Ada nggak di antara teman-teman yang ingin tujuannya selain surga? Saya harap nggak ada ya. Tujuan kita semua adalah perjalanan menuju ke surga bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itulah tujuan kita di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam perjalanan kita menuju kekudusan itu atau menuju persatuan dengan Allah di surga, nah di dalam perjalanan pasti kita akan mengalami jatuh bangun. Kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Dan kegagalan ini adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa, suatu hal yang manusiawi. Dan Tuhan juga tahu bahwa kita manusia itu mempunyai kecenderungan untuk gagal, untuk jatuh. Tetapi Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, teman-teman. Bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa bangkit dari kegagalan? Ketika kita gagal, ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, mungkin kita merasa seperti ini, merasa udah gak ada harapan, merasa takut akan masa depan, merasa khawatir, merasa bersalah, dan berbagai macam perasaan-perasaan negatif lainnya. Tapi hari ini kita semua diingatkan oleh Tuhan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Tuhan tetap mengasihi Anda dan saya. Walaupun kita sebagai manusia berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal, berkali-kali mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tetap memberikan kita kesempatan. Tetap mendorong kita supaya kita mau bangkit lagi. Nah, inilah yang mau kita pelajari pada hari ini. Supaya kita nggak berlarut-larut di dalam kegagalan kita, di dalam kesedihan kita, di dalam keterpurukan kita. Tapi kita bisa bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, orang sukses itu nggak tiba-tiba aja sukses loh teman-teman. Di sini saya taruh gambar Kolonel Sanders, KFC. Wah, jadi lapar nggak ya? Diperlihatkan ayam goreng seperti ini. Ya, tentu semua teman-teman sekalian kenal ya, atau at least pernah mendengar yang namanya KFC itu. Ini adalah chain restoran cepat saji yang sangat terkenal di seluruh dunia. Ada di seluruh dunia. Sangat terkenal, sangat sukses. Pendirinya adalah Kolonel Sanders. Jika
teman-teman tahu kisah hidupnya, Kolonel Sanders ini begitu luar biasa. Dia lahir dari keluarga yang miskin. Hidupnya itu penuh dengan perjuangan. Berulang kali jatuh bangun, gagal lagi. Menjadi tentara, gagal. Lalu bekerja serabutan. Lalu membuka usaha, gagal. Terus-menerus gagal. Dia buka restoran, gagal juga. Sampai akhirnya dia bisa sukses membangun KFC ini adalah di usia 70 tahun. Bayangkan. Oleh karena itu, kita nggak usah berkecil hati. Apapun yang kita alami, apalagi teman-teman yang masih muda-muda, perjalanannya masih panjang, masih jauh banget. Ini Kolonel Sanders aja baru sukses umur 70 tahun. Jadi jangan menyerah. Kesuksesan itu bisa datang kapan saja. Tapi yang paling penting adalah kita nggak menyerah. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita terus bangkit lagi. Terus bangkit lagi. Lalu contoh lainnya nih. Ini adalah Thomas Alva Edison. Dia adalah penemu bola lampu yang menerangi kita saat ini. Teman-teman tahu nggak berapa kali dia gagal di dalam percobaannya untuk menemukan bola lampu ini? 1000 kali loh teman-teman. Bayangkan 1000 kali gagal. Bayangkan kalau misalnya di percobaan yang ke-899 kali dia menyerah. Mungkin saat ini kita masih gelap ya, nggak diterangi oleh bola lampu. Tapi karena Thomas Alva Edison ini terus nggak mau menyerah, terus pantang menyerah. Kalau dia gagal, terus coba lagi, gagal, coba lagi. Akhirnya dia bisa menemukan bola lampu ini. Dan penemuannya ini memberkati banyak orang, bahkan seluruh dunia. Demikian juga dengan kita. Kalau kita gagal, mungkin kita gagal baru beberapa kali, nggak sampai seperti Thomas Alva Edison ini 1000 kali. Ya teruslah coba, teruslah bangkit. Ya. Nah, selain itu di dalam kitab suci pun banyak contoh-contoh kisah kegagalan. Teman-teman yang terkasih, di dalam kitab suci itu nggak semuanya orang-orang yang ada di dalamnya itu suci, kudus, atau hidupnya tanpa cacat celah. Justru orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci itu begitu manusiawi. Tuhan perlihatkan kepada kita bahwa setiap orang itu punya titik lemah. Bisa salah, bisa jatuh. Tapi bagaimana dia mau bangkit, mau kembali kepada Tuhan, itulah yang paling penting. Di sini saya mau memberikan contoh yang pertama, tokoh kitab suci yang mengalami kegagalan adalah Bapak Abraham. Tentu teman-teman sekalian tahu ya kisahnya. Bapak Abraham itu dia adalah dikenal sebagai bapak segala bangsa. Dia adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Dia adalah orang yang taat. Apa yang terjadi ketika usia Abraham sudah mulai tua, mungkin sekitar 80 tahun, Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai keturunan yang banyak, bahkan lebih banyak daripada bintang-bintang di langit katanya. Ketika itu Abraham usianya sudah cukup tua. Dan saat itu Abraham percaya. Tapi waktu demi waktu berlalu, dia sudah mulai makin tua lagi, dia mulai meragukan janji Tuhan itu. Lalu istrinya, Sarah, memutuskan untuk mengambil tindakan. Nah, seringkali kita sebagai manusia itu suka melakukan seperti ini ya teman-teman. Kita suka nggak sabar untuk menunggu janji Tuhan. Kita suka nggak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Kita pengen ambil tindakan sendiri. Ya, seperti Sarah. Abraham disuruh menikahi hambanya, yaitu Hagar. Nah, mereka berpikir bahwa ya mungkin Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami, tapi kami harus melakukan sesuatu. Itu yang mungkin yang ada di dalam pikiran mereka. Lalu Abraham menikahlah dengan hambanya Sarah. Akhirnya sampai mempunyai anak namanya Ismail. Nah, di sini Abraham gagal
untuk mentaati rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Karena selanjutnya kita juga tahu ya ceritanya bagaimana Tuhan berkata, bukan, Ismail bukanlah anak yang aku janjikan, tetapi anak yang aku janjikan akan lahir dari Sarah, istrimu. Di sini kita belajar, kita melihat bahwa Bapak Abraham pun pernah mengalami kegagalan. Lalu selanjutnya, kita lihat siapa lagi. Tokoh yang kedua adalah Raja Daud. Raja Daud ini adalah raja yang paling luar biasa. Dia adalah orang yang berkenan juga di mata Tuhan. Dia adalah seorang yang begitu hebat, bisa mengalahkan Goliat. Dia dikenal bangsa-bangsa, dia memerintah dengan sangat luar biasa. Tetapi teman-teman mungkin juga sudah pernah mendengar cerita Raja Daud ini. Raja Daud berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, yaitu melakukan perzinahan dengan Batsyeba. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah Raja Daud berbuat dosa, dia bertobat. Nah, walaupun setelah dia jatuh ke dalam dosa, kita bisa melihat di dalam kitab suci diceritakan kan kisahnya ya. Bagaimana setelah itu kerajaan anak-anaknya itu saling bertengkar, lalu kerajaannya saling akhirnya nanti terpecah menjadi dua setelah Raja Salomo. Nah, di sini kita juga belajar bagaimana seorang Raja Daud pun yang begitu berkenan di mata Tuhan, yang begitu luar biasa di mata manusia, juga pernah gagal di dalam hidupnya. Selain itu siapa lagi? Satu lagi ya saya kasih contoh, yaitu Rasul Petrus atau Santo Petrus, paus kita yang pertama. Ya. Rasul Petrus begitu pemberani. Rasul Petrus begitu seorang murid Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dia adalah pemimpin dari murid-muridnya yang lain. Dia pernah mengatakan kepada Tuhan Yesus, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia katakan hal-hal yang berani seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, imannya mulai goyah. Lalu apa yang terjadi? Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ini merupakan kegagalan yang begitu luar biasa bagi seorang murid Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Rasul Petrus bertobat. Akhirnya dia menjadi, Tuhan Yesus mengatakan, di atas engkaulah, di atas Rasul Petruslah aku mendirikan gerejaku, kata Tuhan Yesus. Dia yang menjadi paus kita yang pertama. Ketika Rasul Petrus gagal, jatuh, dia mau bangkit, dia mau kembali kepada Tuhan. Tidak sama dengan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Rasul Petrus dan Yudas itu dua-duanya sama-sama gagal, sama-sama jatuh ke dalam dosa. Tapi apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah Rasul Petrus bertobat, kembali kepada Tuhan. Tetapi Yudas tidak bertobat. Dia tidak mengampuni dirinya sendiri. Dia malah bunuh diri. Nah, itulah yang menjadi perbedaan. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita teman-teman, ketika kita gagal, ketika kita jatuh, jangan seperti Yudas yang putus asa, yang udah gak percaya lagi kerahiman Tuhan, yang udah gak mau kembali lagi kepada Tuhan. Tapi kita mau menjadi seperti Rasul Petrus yang mau balik kepada Tuhan, mau kembali kepada Tuhan, bertobat. Sehingga akhirnya tetap melaksanakan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita mau lihat satu lagi contoh orang kudus. Yang ini namanya Santo Agustinus dari Hippo. Santo Agustinus ini adalah seorang uskup dari Hippo ya. Dia adalah salah seorang juga bapak gereja yang menelurkan banyak sekali karya-karya yang sangat
berarti bagi gereja Katolik. Nah, tetapi kehidupan Santo Agustinus dulunya itu begitu kacau. Dia adalah anak yang pemberontak, anak yang nakal. Dia pernah ikut ajaran sesat. Dia pernah tinggal dengan seorang wanita tanpa menikah, bahkan sampai mempunyai anak. Kehidupannya kacau balau. Nah, tetapi pada satu titik di dalam kehidupannya, dia mau bertobat. Dia mau kembali kepada Tuhan dan akhirnya apa? Dia menjadi salah seorang yang begitu diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang. Bahkan menjadi seorang santo atau orang kudus. Nah, ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Walaupun masa lalu kita kelam seperti apapun, walaupun kita pernah gagal, pernah jatuh, tapi itu tidak akan menghalangi rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau selalu kembali kepadanya, kalau kita mau selalu taat kepada Tuhan. Sekarang kita mau lihat apa sih yang harus kita lakukan ketika kita gagal, ketika kita jatuh. Ya, dari contoh-contoh yang tadi, mungkin teman-teman sekalian juga sudah bisa menarik kesimpulan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita gagal adalah datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua, Anda dan saya. Tangannya selalu terbuka lebar, menantikan kita untuk kembali kepadanya. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah kita berperkara. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan. Jadi teman-teman yang terkasih, gak ada yang perlu kita takutkan untuk datang kepada Tuhan. Gak ada yang perlu kita khawatirkan. Tangannya selalu terbuka lebar untuk Anda dan saya. Walaupun kita telah melakukan dosa, walaupun kita telah berbuat salah di hadapan Tuhan, walaupun dosa kita itu semerah kirmisi ataupun kain kesumba, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan menyucikan kita kembali. Dia akan selalu menerima kita kembali. Dia akan menjadikan kita putih kembali seperti salju, seperti bulu domba. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya, selalulah datang kepada Tuhan. Firman Tuhan juga katakan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini firman yang sangat meneguhkan kita. Ini firman yang sangat-sangat penuh kasih kepada kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus itu selalu terbuka bagi setiap kita yang letih, lesu, merasa bahwa hidup ini begitu berat, merasa begitu berbeban berat di dalam kehidupan ini. Yang sedang terpuruk, yang sedang terluka, yang sedang sedih, yang sedang menderita. Tangan Tuhan itu selalu terbuka. Dan Tuhan Yesus itu selalu ingin memberikan kelegaan kepada kita semua. Jadi datanglah kepada Tuhan senantiasa. Lalu Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara tentang prioritas teman-teman. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk ketika kita datang kepada Tuhan, itu artinya kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, inilah prioritas kita yang paling utama di dalam kehidupan ini, untuk datang kepada Tuhan, untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga itulah yang paling penting di dalam kehidupan ini, yaitu ketika kita bersatu kembali dengan pencipta kita, maka segala sesuatunya yang di dalam kehidupan ini akan ditambahkan kepada kita.
tetapi kita sudah mempunyai hal yang paling utama dan paling penting di dalam kehidupan ini, yaitu keselamatan jiwa kita. Keyakinan bahwa ketika kita meninggal nanti, kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita harus menyadari bahwa di dalam dunia ini, itu semuanya sementara. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Kekekalan itu adalah nanti ketika kita meninggal. Jadi hal yang paling utama adalah bersatu dengan Allah. Ketika kita bersatu dengan Allah, jiwa kita diselamatkan. Saat ini dan juga nanti setelah kita meninggal di dalam kekekalan. Inilah yang terutama. Ketika kita sudah mendapatkan ini, maka yang lainnya akan menyusul. Segala sesuatu yang lainnya yang ada di dalam dunia ini, yang sementara, itu akan Tuhan tambahkan. Kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia akan selalu memelihara kehidupan kita. Dia akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Itu hal yang pertama, datang kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan? Yang kedua adalah kita berdamai. Maksudnya berdamai itu dengan siapa? Pertama-tama adalah berdamai dengan diri sendiri. Karena seringkali ketika kita gagal, kita itu sangat-sangat marah dengan diri kita sendiri. Sangat jengkel, sangat kesal dengan diri kita sendiri. Kita sulit untuk mengampuni diri sendiri. Nah, berdamai juga maksudnya dengan orang lain. Karena kadangkala ketika kita jatuh, ketika kita gagal, itu ada penyebabnya. Nah, mungkin bisa jadi disebabkan juga oleh orang lain. Berdamai ini maksudnya dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6, 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini kita diingatkan juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, juga diri kita sendiri. Kita mau berdamai. Karena ketika kita berdamai, ketika kita beres dengan diri kita sendiri, barulah kita bisa bangkit. Itu step yang ketiga. Tapi step ini, yang kedua, setelah datang kepada Tuhan, step yang kedua, ini berdamai juga sangat penting. Ampunilah, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Nah, setelah kita berdamai, barulah kita akan bisa masuk ke dalam step yang ketiga, yaitu kita bangkit. Kita bangkit itu artinya kita mau coba lagi, kita mau berdiri lagi, kita nggak menyerah, kita mau lakukan lagi terus-menerus. Seperti Thomas Alva Edison sampai 1000 kali, sampai akhirnya berhasil. Seperti Kolonel Sanders yang terus-menerus, sampai akhirnya sukses. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Teman-teman yang terkasih, inilah sikap yang harus kita punyai sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun kita jatuh berkali-kali, walaupun kita gagal berkali-kali, walaupun kita dihina oleh orang, walaupun kita dicemooh, tapi kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu artinya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan Anda. Selalu memberikan kekuatan yang baru, selalu memberikan rahmat yang baru, selalu memberikan segala karunia, karisma yang engkau butuhkan di dalam kehidupanmu untuk menjalani segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Jadi inilah spirit yang harus kita miliki. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau jatuh, coba lagi, bangkit lagi, terus menerus. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita
mengalami kegagalan, ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, lakukanlah ketiga hal ini. Yang pertama tadi adalah datang kepada Tuhan. Yang kedua, berdamai. Berdamai dengan siapa? Dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan keadaan. Yang ketiga adalah bangkit. Terus coba lagi, terus maju, jangan menyerah. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu beserta kita, memampukan kita. Sekarang sebagai penutup, ini ada sebuah quotes. Quotes-nya adalah, failure is not the opposite of success, it's part of success. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, tapi kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Di dalam kehidupan kita nggak bisa mengharapkan untuk langsung sukses straight away, langsung sukses begitu saja, enggak. Tapi selalu ada jalannya, ada proses menuju ke sana. Jadi jangan dipikir sekali, 2, 3 kali kita gagal itu sudah the end of the world, enggak. Tapi kita terus maju, terus berjalan, terus melangkah bersama-sama Tuhan. Sampai akhirnya kita menuju di akhir kehidupan kita nanti. Kita sama-sama menuju kepada kekudusan. Teman-teman yang terkasih, kehidupan kita ini adalah sekolah kekudusan. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, itu adalah suatu pembelajaran. Bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menuju kekudusan. Ketika kita tetap percaya, ketika kita tetap setia, ketika kita tetap mempunyai iman, pengharapan, dan kasih, kita boleh yakin bahwa di akhir kehidupan kita nanti, kita akan memperoleh kemuliaan di dalam Tuhan Yesus. Kita akan memperoleh surga. Kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita pun percaya bahwa Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu mendampingi kita di dalam sekolah kekudusan ini, menolong kita untuk terus maju, terus berjalan. Jadi apapun yang Anda alami di dalam kehidupan, janganlah menyerah, janganlah putus asa, teruslah memiliki iman, harapan, dan kasih. Tetaplah datang kepada Tuhan, selalu mencari kehendaknya di dalam kehidupan teman-teman sekalian, selalulah berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan yang paling penting, yang ketiga adalah selalulah bangkit. Terima kasih teman-teman yang terkasih, tetap semangat di dalam Tuhan. Semoga lain kali kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.